Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya ucapkan banyak-banyak berkat yang luar biasa melimpah buat kita semua. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dengan iman nyatakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dari awal lagi ini nyanyikan bersama-sama. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Tuhan. Kau mengasihiku, Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, Kau memilikiku dengan sikap hatimu, dengan hatimu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dengan hatimu, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah, oh, pakailah hidupku sebagai alatmu
Seumur hidupku mari sembah Dia. Oh, perkatakan imanmu, sembah Dia. Ini yang terbaik Tuhan, kami persembahkan. Segenap hati kami menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap pengagungan yang kami naikkan Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berserah penuh terhadap-Mu. Oh, haleluya. Shikelalaya sekenalayamo, ora papayamo. Shikenalayama sekenalayama se hinalayamo. Hirala papa papa papa. Shikirala mama sekenarala papa papa papa. Shikinarala papa sekenarala papa papa. Ora papa papa. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kami merasakan betapa kasih-Mu menyertai setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Anugerah-Mu selalu ada untuk kami. Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai kami Tuhan, tilik hati kami, sertai hati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus membantu kelemahan kita. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini merupakan sebuah anugerah terindah dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus membantu kelemahan kita. Wah, tetapi yang menjadi pertanyaannya, kelemahan yang seperti apa? Apakah semua kelemahan kita Roh Kudus membantu? Kita akan belajar dalam konteks ini kelemahan seperti apa ya. Langsung saja kita buka dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan buka, kita akan baca, saya akan bacakan buat saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wow, praise the Lord. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini secara gamblang menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Luar biasa. Ini merupakan satu anugerah yang besar menurut saya, karena di dalam kelemahan kita, Roh Kudus itu andil membantu kelemahan kita. Pak, kelemahan yang seperti apa? Nah ini dia, kelemahan yang seperti apa? Coba diperhatikan lagi lebih jelas lagi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ternyata dalam konteks ini yang diutamakan adalah kelemahan kita dalam berdoa. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita sedang berdoa, ada banyak persoalan hidup, ada banyak kelemahan-kelemahan dalam hal yang tidak terucapkan, yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Roh Kudus itu membantu. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya, ketika kita berdoa, karena kita terbatas, pemahaman kita, pikiran kita terbatas, tidak semua bisa dapat kita ucapkan dalam doa tadi, Roh Kudus tadi bisa membantu kita dalam doa. Ini satu anugerah luar biasa sebagai orang percaya. Kita dikarunia Roh Kudus yang begitu luar biasa, bisa membantu kita dalam kelemahan kita berdoa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa Roh Kudus itu membantu kita? Ini dia saudara. Kenapa Roh Kudus mau membantu kita dalam kelemahan kita? Ini pertanyaannya. Kalau kita mau
mau naik ke ayat yang ke-14, coba naik ke 14 dan 16. 14 dan 16. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 16, perhatikan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, dan roh itu sendiri yang bersaksi dengan roh kita, kita adalah anak Allah. Makanya dalam kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita dalam hal lemah berdoa. Apa itu? Ada banyak yang mau kita sampaikan tapi tidak tersampaikan, dan Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Kita adalah anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi yang menjadi pertanyaannya, seberapa sering kita berdoa? Ini yang menjadi pertanyaannya. Pak, saya lemah Pak berdoa Pak, kenapa tidak pernah berdoa? Waduh, itu parah sekali seperti begitu ya. Tetapi di sini maksudnya adalah ketika ada hal-hal yang tidak terucapkan, ada hal-hal yang tidak kita sampaikan berdoa, dikatakan di sana, bagaimana sebenarnya harus kita berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi keluhan-keluhanmu yang begitu banyak, begitu rumit, yang engkau begitu sendiri tidak bisa memikirkannya, Roh Kudus membantumu menyampaikannya kepada Allah. Ini sebuah anugerah terindah. Anda mungkin hari-hari ini dalam kesulitan yang begitu besar, sampai engkau tidak bisa menghitung berapa banyak kesulitan yang engkau alami. Roh Kudus membantumu ketika engkau berdoa, karena dia bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ini perhatikan ayat 26 tadi, perhatikan ya sekali lagi. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini begitu, wah luar biasa. Jadi ada banyak keluhan, ada banyak problematika hidup kita yang begitu kita tidak bisa hitung. Roh itu sendiri menyampaikannya kepada Allah. Ini anugerah begitu luar biasa. Karena apa? Saya sudah jelaskan tadi, karena kita adalah anak-anak Allah. Wow. Nah yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita perbuat kalau kita sudah menerima karunia ini? Perhatikan ayat yang kelima, perhatikan ayat yang kelima ya. Anda naik sedikit, perhatikan yang kelima. Ini harus menjadi fondasi hidup kita. Ayat yang kelima, perhatikan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini poin pentingnya. Jadi seberapa banyak pun keluhan-keluhan hidupmu, seberapa sulit pun yang kau alami dalam hidup ini sampai engkau sendiri bingung menghitung kesulitanmu, engkau berdoa menyampaikan kepada Tuhan, tetapi kalau hidupmu masih menuruti daging, Anda berkhianat terhadap Tuhan. Orang Kristen, kalau di sini dikatakan kalau engkau anak Allah, hidup hendaklah dipimpin roh Allah, ayat yang ke-14 16 tadi. Tapi kalau kita menuruti kehidupan daging kita, Anda berarti sudah menentang Tuhan. Orang yang hidupnya menuruti daging dalam hidup ini, berarti dia menentang Tuhan, meremehkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi Anda berdoa dalam keluhan-keluhan Anda yang begitu banyak, dan Roh Kudus dan saudara berharap Roh Kudus ingin menyampaikan kepada Tuhan, tapi Anda masih hidup dalam kedagingan, Anda berkhianat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini dijelaskan, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Supaya Roh Kudus terus membantumu, dalam kesulitan hidupmu, dalam engkau berdoa, hiduplah menurut roh. Pikirkanlah hal-hal yang dari roh. Jangan pikirkan hal-hal yang dari daging. Karena setiap yang dari daging selalu berujung fatal. Setiap Anda berpikir hal-hal yang dari daging selalu berujung fatal. Apa itu Pak dari daging? Di Galatia sudah dijelaskan ayat pasal sebelumnya itu. Keinginan daging itu apa? Percabulan, perzinahan, keserakahan, iri, dengki, ya toh, percecokan, itu daging. Jadi kalau saudara masih hidup dalam hal seperti itu, Anda berharap Roh Kudus membantu Anda berarti berkhianat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu jelas. Kalau kita mau menjadi anak Allah, hiduplah dipimpin roh Allah. Kenapa? Karena ketika engkau menjadi anak Allah, hidup dipimpin roh Allah, sudah tidak hidup lagi menurut keinginan daging, maka ketika engkau berdoa, Roh Kudus itu sendiri membantu menyampaikan kepada Allah segala keluhanmu. Ini sebuah anugerah terindah. Untuk mendapatkannya itu jangan hidup lagi dalam kedagingan, tapi hiduplah dalam roh. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah.
Kalau anak-anak Allah harus hidup dipimpin Roh Allah. Saya pikir firman Tuhan ini praktis dan singkat. Praktekkan saja hidup menjadi anak Allah. Pikirkan kehendak Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, memikirkan yang dari atas standarnya firman Tuhan. Sehingga hidupmu terlepas dari jerat kehidupan daging. Tuhan Yesus memberkati.